warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Rafila dari kelas 11F, nomor presensi 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai masuknya Jepang ke Indonesia atau dengan judul Tirani Matahari Terbit. Video ini saya susun untuk memenuhi tugas sejarah dengan guru pengampu, yaitu Ibu Yuliarti, MPD. Nah, bagaimana kisah pendudukan Jepang selama sekitar 3,5 tahun di Indonesia? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kedatangan Jepang, perkembangan organisasi pergerakan, dan reaksi rakyat Indonesia terhadap kekejaman Jepang. Pada uraian kali ini, saya akan membahas melalui bab Tirani Matahari Terbit. Istilah tirani digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman Jepang. Sedangkan istilah matahari terbit digunakan untuk penamaan bagi tentara Jepang. Sebab posisi negara Jepang jika dilihat dari Indonesia terletak di arah timur atau sama dengan arah saat matahari terbit. Sehingga negara Jepang disebut negara matahari terbit. Sebelum masuknya Jepang ke Indonesia, terjadi pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941. Serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki wilayah Indonesia dan berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku. Jepang juga berhasil menguasai Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan Timur. Pada Februari 1942, Jepang menguasai Sumatera dan memasuki Pontianak bersamaan dengan melakukan serangan ke Jawa. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia, Jepang kemudian ingin menguasai Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang, blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan yang disebut ABDACOM, yang bermarkas di Lembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura mendarat di Jawa. Alih-alih menyerang Jakarta, pasukan Jepang justru melakukan pendaratan di 3 wilayah, yaitu Banten, Eretan Indramayu, dan Bojonegoro. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda, hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Jepang terus bergerak dan berhasil menguasai kota Bogor. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerahkan Jawa ke tangan Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ini ditandatangani oleh Jenderal Terpurten, wakil dari pasukan Belanda, dan Jenderal Imamura sebagai perwakilan Jepang. Sambutan rakyat Indonesia kepada kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu, diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya, yaitu kedatangan pria berkulit putih yang membawa senjata yang mampu membunuh dari jarak jauh. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai Banzai atau selamat datang. Jepang melakukan propaganda untuk mendapatkan dukungan penuh dari rakyat, termasuk memutar lagu Indonesia Raya di Radio Tokyo dan memperbolehkan bendera merah putih berkibar bersama bendera Jepang. Jepang juga mempromosikan barang-barang yang mereka jual murah dan menarik. Sejak Jepang menduduki wilayah Indonesia, Jepang mengubah Indonesia menjadi negara yang bercorak militer. Pada pertengahan tahun 1942, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan Angkatan Darat Sumatera yang pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua,
Angkatan Darat Jawa dan Madura yang pusatnya di Jakarta, yang kemudian pasukan ini ditambah dengan Angkatan Laut. Yang ketiga adalah pemerintahan militer Angkatan Laut untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang pusatnya di Makassar. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang, yaitu yang pertama adalah Panglima Tentara atau Seiko Sisikan, yaitu Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua adalah Kepala Pemerintahan Militer atau Gunseikan, yang dijabat oleh Mayor Jenderal Zeizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Gunseikanbu terdapat semacam departemen atau yang disebut Bu. Di sini terdapat 4 dan ditambah 1 Bu lagi. Yang pertama ada Somobu atau Departemen Dalam Negeri, yang kedua Zaimubu atau Departemen Keuangan, yang ketiga Zangyobu atau Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau Urusan Perekonomian, yang keempat Kotsobu atau Departemen Lalu Lintas, dan yang terakhir atau kelima Shizobu atau Departemen Kehakiman. Yang ketiga adalah koordinator pemerintahan atau Gunseibu dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Daerah yang meliputi yaitu Jawa Barat dengan pusat di Bandung, Jawa Tengah dengan pusat di Semarang, dan Jawa Timur dengan pusat di Surabaya. Kemudian ditambah 2 daerah istimewa atau Kochi, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer mengeluarkan UU nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karesidenan, Shi Kota Praja, Ken atau Kabupaten, Gun atau Kawedenan, Son atau Kecamatan, dan Ku Desa atau Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu. Bab yang kedua adalah organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Organisasi pergerakan di zaman pendudukan Jepang berdiri karena prakarsa Jepang. Ada organisasi yang kooperatif, tetapi ada gerakan bawah tanah. Organisasi pertama yang berkembang di zaman pendudukan Jepang adalah organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Namun, Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian, Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Kemudian, Soekarno-Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dibentuk tanggal 16 April 1943. Tujuan Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Yang ketiga adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau Masyumi. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Kedua, mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Ketiga, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada November 1943,
MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Masyumi cepat berkembang. Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro-rakyat sehingga menentang keras adanya Romusa. Masyumi menolak perintah Jepang dalam membentukannya sebagai penggerak Romusa. Dengan demikian, Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Yang terakhir adalah Jawa Hokukai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumaiki Chiharada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokukai. Jawa Hokukai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokukai atau himpunan kebaktian. Namun, organisasi Jawa Hokukai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Sebab yang ketiga adalah pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Yang pertama adalah ekonomi perang. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang yang berarti semua kekuatan ekonomi di negara tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan perang Jepang. Sebelum Perang Dunia Kedua, Jepang telah menjadi negara industri yang ingin memperluas wilayahnya, dengan Indonesia sebagai salah satu sasaran utama karena kekayaan sumber daya alamnya. Setelah menguasai Indonesia, Jepang menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai self-help, di mana hasil perekonomian Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Jepang. Kebijakan ini sering disebut juga ekonomi perang. Pada awal pendudukan, Jepang menghadapi kesulitan ekonomi karena tentara Hindia Belanda telah menghancurkan objek vital. Sebagai langkah awal, Jepang memperbaiki infrastruktur ekonomi dan menetapkan peraturan untuk mengawasi kegiatan ekonomi serta mengendalikan harga. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan hukuman berat. Yang kedua yaitu pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang membatasi kegiatan pendidikan di Indonesia dan mengurangi jumlah sekolah secara drastis. Sekolah dasar berkurang dari 21.500 menjadi 13.500 dan sekolah lanjutan berkurang dari 850 menjadi 20. Jumlah siswa turun 30% di sekolah dasar dan 90% di sekolah lanjutan. Kurikulum juga dibatasi dengan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran utama dan bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib. Pelajar diharuskan menghormati budaya Jepang dan ikut dalam kegiatan kerja bakti seperti pengumpulan bahan untuk perang dan perbaikan jalan. Mereka juga melakukan latihan jasmani dan kemiliteran. Pendidikan saat itu bertujuan bukan untuk mencerdaskan, tetapi untuk membentuk kader bagi program Jepang. Hal ini menyebabkan peningkatan angka buta huruf dan pemuda Indonesia meluncurkan program untuk mengatasi masalah tersebut. Keadaan pendidikan di Indonesia selama pendudukan Jepang menunjukkan kemunduran. Yang ketiga adalah pengerahan Romusa. Rakyat Indonesia yang dijadikan Romusa awalnya bekerja secara sukarela untuk Jepang karena terpengaruh propaganda. Mereka membantu tanpa gaji, dan dalam beberapa kasus seperti rombongan yang dipimpin Soekarno, mereka bekerja dalam suasana pekan perjuangan mati-matian. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan, sistem sukarela berubah menjadi paksaan. Romusa diperlakukan dengan buruk, dipaksa bekerja tanpa makan dan perawatan yang cukup. Banyak yang jatuh sakit atau mati kelaparan. Untuk menutupi kekejaman ini, Jepang melakukan propaganda menyebut Romusa sebagai pejuang ekonomi
dan mengirimkan sekitar 300.000 tenaga keluar Jawa dan negara lain, di mana banyak yang tidak kembali. Yang keempat adalah perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai atau polisi militer Jepang. Oleh karena itu, wajar jika kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Contohnya adalah yang pertama, Aceh angkat senjata, yang kedua, perlawanan di Singaparna, yang ketiga, perlawanan di Indramayu, yang keempat, rakyat Kalimantan angkat senjata, yang kelima, perlawanan rakyat Irian Barat, dan yang terakhir, Peta di Blitar angkat senjata.